Ternyata banyak banget ya lu pada yang tahu dan bahkan nontonin dan ngikutin Avatar The Legend of Aang. Dan mumpung masih rame, gue mau bikin perdebatan yang bikin ini show jadi makin seru. Gue sebenarnya udah sering debatin ini di Discord gue, tapi gue mau coba bawa ini ke publik. Pengendalian elemen apa yang menurut kalian akan jadi yang paling berbahaya di era sekarang? Elemen apa yang kalau ada pengendalinya itu tuh kayak, wah ini orang nggak ada obat gitu, harusnya diawasi sama FBI, CIA, dan lain-lainnya gitu, karena sangat berbahaya. Elemen apa yang paling terkuat? Avatar The Legend of Aang sebenarnya ini kartun Nickelodeon yang emang udah rame, tapi gue nggak yakin rame di Indonesia. Sampai akhirnya Netflix bikin live actionnya dan ternyata rame banget yang nontonin dan ngikutin. Gue lihat beberapa konten kreator itu udah ngebahas di TikTok tentang fun fact-nya, tentang keseruannya, tentang trivia-trivianya, bahkan sampai perdebatannya. Dan kayaknya sayang banget kalau gue nggak ikutan nyemplung dan coba bangun perdebatan baru. Ini sebenarnya bukan perdebatan baru sih, tapi perdebatan yang mungkin belum rame dan banyak orang ngomongin. Tapi dulu di forum-forum ya zaman-zaman Korra Aang itu udah rame. Pengendalian elemen apa sih yang paling berbahaya? Jawaban tentu saja, ntar dulu. Gue pribadi nih ya, kalau gue hidup di dunia Avatar The Legend of Aang, gue itu sebenarnya pengen banget jadi pengendali bumi. Karena karakter kesukaan gue itu, si Toph, itu pengendalian buminya tuh keren banget gitu. Kayak, bruk gitu loh, kayak bruk gitu, kayak apa ya, selain stance-nya itu juga keras kaku gitu loh, kayak gila gitu kan, beast gitu loh. Terus hal-hal yang bisa lo lakuin dan lo manipulasi terhadap tanah tuh keren-keren gitu loh. Lo bisa naik gunung tinggal begini cuy, lo bisa jadi Iron Man. Dan jangan lupa, Toph dan Aang itu pernah jadi frontline untuk ngobrak-ngabrik pertahanan kerajaan bumi. Elemen yang banyak mereka pakai, elemen tanah. So, personal opinion, gue sangat-sangat suka. Dan kalau misalnya beneran tiba-tiba dunia kegeser atau gimana, gue pengen bisa ngendalin tanah. Yes, api keren, cool, tapi kena flamethrower sama ditimpuk bata, gue rasa akan lebih bikin lu masuk rumah sakit ketimpa bata. Ya, tetap sama-sama luka, tetap sama butuh pengobatan. Tapi kelempar bata ke muka lu tuh gimana ya rasanya? Kayak udah pasti hal yang pengen lu hindarin kan? Ya walaupun lu hindarin api juga, tapi coba lu bayangkan deh pakai imajinasi lu. Kesembur api, ya, sama kelempar batu bata, oke? Which one? Kira-kira daya tahan tubuh lu nih lebih tahan sama yang mana? Tapi itu cuman elemen yang gue suka, bukan elemen yang menurut gue secara jelas itu akan menjadi elemen yang paling mematikan, menakutkan, atau bahkan dinamis dan menurut gue sangat-sangat versatil di era 2024. Di era yang sudah penuh banyak teknologi, banyak inovasi, banyak kemajuan, pengendalian elemen itu emang udah makin kesini makin gak guna. Contoh, orang udah gak perlu lagi punya pengendalian elemen angin untuk terbang, orang udah bisa terbang dengan pesawat. Orang udah gak perlu pengendalian api lagi, udah ada kompor. Orang gak perlu pengendalian air, udah ada udah ada jet pump. Orang nggak perlu pengendalian tanah, udah banyak kuli Jawa yang jauh lebih jago daripada para pengendali tanah. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ada bender di dunia ini, yang paling berbahaya menurut gue jelas elemen angin. Gue nggak tahu ya lu pada nonton Korra apa enggak. Dan lu ingat nggak apa yang dilakuin sama Zaher sama Ratu Bumi? Diambil cuy napas lu, diilangin cuy pakai pengendalian angin. Buat gue itu jurus yang paling mematikan di antara semua jurus gitu. Oke lah, pengendalian air, ada bloodbender gitu kan. Ya walaupun bloodbender itu ada yang beberapa orang bisa ngendaliin tanpa bulan purnama penuh, ada yang pas bulan purnama penuh dulu dan udah pasti latihan bisa ngendaliin. Tapi beberapa orang saja yang bisa melakukan itu. Tapi pengendalian udara di tubuh manusia sehingga lu nggak bisa bernafas lagi, itu dilakuin sama Zaher yang baru-baru ini menjadi pengendali udara. Dan pengetahuan itu cuma bermodalkan dia baca buku. Jurus yang bikin dia awakening itu jurus dia terbang, bukan jurus dia ngambil napas orang. Dan itu bisa dilakuin in silent, tanpa harus terdengar, tanpa harus tahu, tanpa harus ada guncangan tanah gitu. Pengendali tanah tuh, tanah geter gitu, kayak sekitar lo udah gempa dikit-dikit lah gitu. Pengendali api pasti suaranya bus-bus gitu loh. Air apalagi gitu, bloodbending. Kita udah lihat di berbagai macam contoh gitu. Bloodbending itu masih bisa bikin lu teriak dan protes, berusaha untuk keluar dari cegatan bloodbending. Tapi pengendalian udara ya, mengambil dan mengendalikan nafas ratu, itu nggak ada suara. In silent. Crazy. Pengendali udara tuh kalau pada nggak jadi pasifis tuh mereka udah jadi apa ya? Udah jadi negara api yang baru, tau nggak lo? Agresif dan apa ya? Mengancam orang dengan ancaman mati gitu. Karena ya itu basic airbending gitu. Jawabannya udah pasti itu dan udah nggak bisa enggak lagi. Tapi gini lah, oke lah, tiba-tiba Korra nggak canon. Jadi Zaher mengendalikan nafas di udara keluar dari tubuh lu dan lu nggak bisa menghirup oksigen lagi, itu nggak ada skill ya. Dihilangkan. Menurut lu siapa yang bisa bunuh lu diem-diem? Pengendali udara juga tanpa jurus itu. Gimana caranya no?
Bro, lu pernah lihat udara gak sih? Like, have you see air? Lu karena nonton kartun Avatar The Legend of Aang dan live actionnya ada udara gitu. Justru kalau mereka tiba-tiba nggak bikin udaranya kelihatan jadi goofy gitu. Jadi, nih Aang ngapain gitu, begini-begini gitu, seorang orang terbang gitu, goofy banget. But have you ever see air in your life gitu? Lu pernah lihat angin nggak sih dalam hidup lu? Api, oh of course gitu, paling beda, udah paling berisik, paling beda lagi kan. Lu bisa ngeliat api, lu bisa ngindarin api, lu bisa ngindarin fireball gitu. Bahkan kalau ada meteor datang, lu mungkin masih bisa lari dan menghindar gitu dari bola meteor itu. Air, you can see water, oke? Mau air bening pun, air putih pun itu, there is no way lu nggak bisa ngeliat air. Sebening apapun, sejernih apapun, air itu kelihatan banget. Ada serangan-serangan dari pengendali air lu bisa hindarin. Tanah, apalagi yang mau nggak lihat dari tanah, men? Udah paling gede, paling kaku, paling kelihatan, paling solid, paling signifikan bentuknya gitu. Lu bisa ngindarin tanah ya, walaupun semua elemen punya advantage gitu ya. Maksudnya kayak pengendali tanah bisa tuh ngunci kaki ke lawannya gitu kalau dia lagi nginjek tanah gitu. Ya of course sama juga kayak pengendali air gitu. Kalau lu lagi berantemnya di kolam ya, lu itu disadvantage banget buat lo. Bahkan kalau lu mau berpikir lebih jauh gitu ya, di 2024 gitu ya, pengendali air tuh kemana-mana mesti bawa air. Di Avatar The Legend of Aang gitu, pengendali air gitu, Katara gitu mesti bawa baskom gitu, mesti bawa tempat air lah intinya gitu buat nanti mainan air gitu. Taf nggak perlu, dia kemanapun bisa nemuin tanah. Di 2024 tanah di mana? Kalau bukan di daerah yang masih belum terlalu metropolis gitu, metropolitan gitu. Ya lu nemu cuman aspal. Ingat pengendali tanah itu jauh-jauh cuman bisa ngendalin metal. Sebanyak apa metal di sekitar lu? Pengendali air masih jauh lebih banyak itu. Banyak orang jualan aqua di mana-mana, tinggal dibeginin kelar gitu, atau blood bending sekalian aja. Pengendali api, tinggal begini keluar api. Tanah lu nggak bisa tiba-tiba menciptakan tanah dari fish lu. Jadi justru malah pengendali tanah itu yang paling jelek sih di era sekarang. Apalagi kalau lu tinggal di daerah kota-kota yang metropolitan, lu ya jadi kayak Katara di 2024. Lu bawa apa? Bawa kompres tapi isinya tanah. Balik ke poin awal, lu bisa ngelihat serangan lawan lu dari pengendalian elemen tersebut. But angin, gimana cara lu ngelihat angin? Gimana cara ngelihat serangan musuh lu? Ya lu bisa dengar gitu, tapi where? Atas, bawah, kiri, kanan, belakang, utara, timur, selatan, barat, daya. You never know, man. Itu angin dari mana, lu mau berantemnya gimana? Belum lagi udah jelas gitu di berbagai macam sumber gitu ya. Pengendali angin itu yang paling lincah, paling agile, paling cepat. How you counter that? How you beat that? How you beat Aang? Aang tanpa harus menjadi avatar, dia cukup pengendalian angin aja dan dia tiba-tiba ke-snap gitu gara-gara apa dimakan sama Sokka gitu. Dia jadi orang yang jauh lebih bisa menghancurkan dunia daripada Zahir. Jadi kalau kalian mau tahu ya alasan kenapa negara air itu menyerang Air Nomad duluan gitu ya, selain dicurigakan avatar akan ada reinkarnasinya di situ, ya biar mereka semua kebantai dan gak bisa ngelawan api, biar mereka nggak tiba-tiba nge-snap terus tiba-tiba bisa bantu turun perang gitu, bantuin kerajaan bumi, bantuin Water Tribe. Bro, dari semua elemen itu yang pertama kali punya airstrike itu udah pasti Air Nomad, man. Dan lu tahu di semua game, di semua film gitu, kekuatan Amerika apa? Airstrike inbound. Udah selesai lu. So buat kalian gitu para pecinta Avatar The Legend of Aang gitu, kalau kalian bilang wah The Fire Nation keren gini segala macam, enggak. Pada era itu doang gitu, era bronze gitu loh, mereka akhirnya bisa ya kayak awal manusia purba aja gitu yang nemuin api yang bisa mengontrol civilization gitu. Mereka bisa menemukan pembakaran, mereka bisa bikin ini teknologi jadi upgrade. Iya, tapi tunggu sampai 2024 pengendalian api lu sebatas buat nyalain rokok doang. Tapi kan lu bisa pengendalian petir, bro. Lu pasang penangkal petir kayak di mana gitu kan, atau ya lu belajar kayak Zuko gitu kan, lu bisa redirect thunder gitu. How to redirect pengendalian napas. Coba counternya gimana sampai sekarang belum ada tuh di buku tuh, di film, di komik ya belum ada. Belum lagi kalau kalian ngikutin Korra gitu ya. Di Korra pengendali angin kan cuma Tenzin itu, keturunannya Aang gitu. Sampai akhirnya Spirit World kebuka dan balancing terjadi gitu. Jadi banyak orang tiba-tiba bisa jadi pengendali angin gitu. Dan mereka ini orang-orang modern. Mereka orang-orang yang udah ketemu teknologi dulu. Jadi bukan dari Air Nomad, tapi mereka orang non-bender yang tiba-tiba dapat kekuatan bender. Teknologi makin maju, mereka makin modern. Mungkin perspektif filosofi hidup mereka beda sama Air Nomad yang terdahulu. Apalagi mereka udah lihat sebagaimana Zahir bisa mengontrol udara sampai sebegitu ya, dan memaksimalisasikan gitu pengendalian udaranya. Nggak kaget gue kalau Michael sama Brian bikin avatar yang baru di era yang lebih modern. Musuh utamanya pengendali udara, dan yang paling dicari, yang paling diburu tuh pengendali udara. But hey, that's just a theory, an Avatar The Legend of Aang theory. Thanks for watching. Tapi kalau menurut kalian sendiri gimana? Kalian setuju nggak sama gue? Atau kalian punya perspektif lain dan tidak setuju sama gue, punya bukti-buktinya? Silakan banget debat gue di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka nih sama konten-konten perdebatan fiksi yang gak penting kayak gini, kalian bisa support gue loh dengan klik tombol subscribe yang lagi nyala-nyala sekarang. Dan ya itulah dia Radio Singa untuk episode kali ini. Gue Noboding pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and